Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pendidikan agama Kristen bab yang ke-6 dengan judul kesetiaan kasih dan keadilan. Bagian yang kedua. Mari kita berdoa. Dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada-Mu ya Allah, kami akan bersama-sama sungguh-sungguh mendengar, menyimak pembelajaran bab yang ke-6 bagian yang kedua, dan kami memohon Tuhan menyertai kami. Amin. C. Nilai-nilai dari buah roh. Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menegaskan bahwa orang yang hidup oleh roh akan memiliki buah roh. Hidup oleh roh berarti hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang menunjukkan buah pertobatan. Manusia yang telah diperbarui akan menunjukkan buah roh sebagai nilai-nilai Kristiani yang nyata dalam perilaku setiap saat. Selain kesetiaan dan kasih terhadap 7 nilai lainnya. Yang pertama, sukacita. Sukacita dalam bahasa Ibrani menggunakan kata simka, artinya dalam keadaan gembira sekali. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata kara, dan kata lain yang sepadan dengan itu adalah agaliasis, yang artinya sukacita yang besar. Sukacita merupakan ciri orang Kristen, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan gereja secara umum, sebagai karya Kristus sendiri. Sukacita bukan hanya perasaan hati yang girang, tetapi kualitas karakter yang didasarkan pada Allah dan berasal dari Allah sendiri, sebagai dampak persekutuan yang erat antara orang percaya ataupun persekutuan dengan Kristus. Orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus akan memiliki sukacita yang lebih sebagai kekuatan dalam hidupnya. Bukan berarti orang tersebut bebas dari kesulitan, namun yang membedakan ia dengan orang lain adalah sikap tenang, stabil, dan menguasai diri. Nilai-nilai Kristiani seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang percaya. 2. Damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Kristus adalah kedamaian yang mendalam dan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hati, seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Ini adalah damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus semata. Dalam bahasa Ibrani kata damai sejahtera berasal dari kata shalom, yang artinya tidak sekedar damai atau peace atau hubungan yang harmonis antara kita dan orang lain, tetapi juga keutuhan, kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, bahkan pembebasan dan keselamatan. Sedangkan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan beberapa istilah, yaitu eirene, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, soteria, pembebasan, keselamatan, kesembuhan. Damai sejahtera adalah inisiatif Allah bagi manusia. Manusia di dalam dirinya dan dari dirinya sendiri tidak dapat memberikan damai sejahtera. Hanya dalam Kristuslah damai sejahtera itu berasal dan dapat kita rasakan. Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat yang ke-9.
Ada 4 aspek penting dari damai sejahtera, yaitu damai sejahtera terjadi ketika kita diperdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Damai sejahtera adalah damai yang mengalahkan semua ketakutan. Damai sejahtera Tuhan tidaklah bersifat pasif, melainkan bersifat aktif, agresif, dan maju. Damai sejahtera akan diperoleh jika kita membangun hubungan yang intim dengannya. Yang ketiga, kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Ibrani erek, dan dalam bahasa Yunani yaitu makrotumia. Kesabaran bukanlah sifat yang pasif, melainkan penguasaan atau pengekangan atau pengendalian diri Allah menghadapi perlawanan manusia dan hal-hal yang menimbulkan amarahnya. Kesabaran Allah adalah pemberian tempat dan waktu kepada manusia dengan maksud tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran sangat berharga sebab dapat menghindarkan perselisihan dan menyelesaikan hal-hal yang dapat menimbulkan amarah. Kata kesabaran menggambarkan ketegaran biarpun diprovokasi. Ini tidak dapat dipisahkan dari kesabaran jika kita diperlakukan tidak benar tanpa menjadi marah atau ingin balas dendam. Kesabaran adalah pengampunan, belas kasih, dan pengertian atas kesalahan orang lain. Yang keempat, kemurahan. Bahasa Indonesia mengartikan kata kemurahan dengan arti perihal murah, terlalu murah, kebaikan, dan kelimpahan. Baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, kemurahan selalu dikaitkan dengan kasih dan kebaikan. Bahasa Ibrani, kesed, dan ken memberikan arti kasih karunia. Sedangkan dalam bahasa Yunani, oiktirmos atau krestotes dihubungkan dengan kebaikan hati. Orang yang murah hati adalah orang yang peduli kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Panggilan Kristus kepada setiap orang percaya adalah agar kita menampilkan karakter ini di tengah dunia yang egois. Kemurahan merupakan tanda adanya kesalehan dalam hidup seseorang. Kesalehan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kemurahan tidaklah bersifat pasif, tapi aktif. Bila kemurahan itu aktif, tentu ada ciri-ciri yang dapat dilihat, yaitu suka memperhatikan, suka menolong, suka memberi. Yang kelima, kebaikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata kebaikan dengan 1. Sifat baik, perbuatan baik. 2. Kegunaan. 3. Sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Dalam bahasa Ibrani, ton artinya menyenangkan, menggembirakan, ramah. Kebaikan menandakan sesuatu yang memberi kebahagiaan atau kepuasan yang mendampakkan kepuasan estetika atau moral. Dalam bahasa Yunani, agathos, untuk menerangkan gagasan yang baik sebagai kualitas jasmani atau moral, dan kadang diterjemahkan dengan kalos, arti harfiahnya cantik. Baik dalam bahasa Yunani klasik maupun dalam Alkitab, kebaikan diartikan dengan sesuatu yang mulia, yang terhormat, mengagumkan, dan patut dipuji.
Kebaikan berbicara tentang moral dan spiritual seseorang yang didasarkan pada pemahaman Alkitab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah adalah baik. Secara moral dia adalah sempurna dan maha agung dalam kemurahan hati. 2, perbuatan-perbuatan Allah adalah baik, sebab perbuatan-perbuatannya itu menyatakan sifat kebijaksanaan dan kuasanya. Yang ketiga, pemberian-pemberian Allah adalah baik. Yang keempat, perintah-perintah Allah adalah baik, sebab perintah-perintah itu mengungkapkan kesempurnaan moral dari sifatnya, dan dengan menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Yang kelima, ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah baik, sebab Allah berkenan dan menerima hal itu, dan mereka yang melakukan ketaatan itu akan memperoleh keuntungan. Cita-cita dan tuntutan moral dalam Alkitab adalah melakukan kehendak Allah, seperti dinyatakan dalam hukumnya. Setiap orang muda yang kaya bertanya kepada Kristus. Ketika orang muda yang kaya bertanya kepada Kristus, perbuatan baik apakah yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kristus segera mengarahkan dia kepada perintah Allah dalam ke-10 hukum. Dalam dunia yang tanpa hukum dan tanpa kasih, orang Kristen harus melawan pencobaan untuk membalas. Dan dalam menghadapi kejahatan, mereka harus mencari dengan sikap dan tindakannya tetap berpegang teguh pada kebaikan itu, seperti yang ditetapkan dalam hukum Taurat. Yang keenam, kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang lemah. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praise. Istilah yang sering digunakan pada kuda jantan dewasa yang dijinakkan dan dapat ditunggangi. Ia kuat tetapi taat pada kekang dan menggunakan kekuatannya sesuai dengan perintah penunggangnya. Paulus menggunakan bahasa Yunani proates untuk menjelaskan maksudnya tentang buah kelemah lembutan. Air Hidup Renungan Harian edisi 15 Agustus 2008 mencatat bahwa kelemah lembutan memiliki 3 arti. 1. Tunduk kepada kehendak Tuhan. 2. Mudah dibentuk dan diajar. 3. Mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Manusia mempunyai kecenderungan untuk egois dan mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, menjadi orang yang memiliki sifat lemah lembut bukan hal yang mudah. Kelemah lembutan adalah kekuatan atau kelebihan, sehingga dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatan, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimiliki, namun menggunakan dengan benar dan bijaksana. Ciri-ciri kelemah lembutan yang dimiliki atau ditunjukkan oleh Yesus adalah: pertama, rela diperlakukan tidak adil bahkan dilukai. Kedua, ia menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Yang ketiga, ia bisa marah tetapi tidak berdosa. Yang ketujuh, penguasaan diri. Penguasaan diri diterjemahkan dari bahasa Yunani enkratos, yang artinya kekuatan di dalam. Jadi penguasaan diri itu bukan sekedar norma atau aturan semata, tetapi kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan hasrat kedagingan. Roma 8 ayat 5, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Bentuk lain dalam bahasa Yunani adalah ekkrateria, yang artinya adalah penahanan dan pengendalian diri sendiri. Jadi jika seseorang memiliki pengendalian diri, maka dia akan mampu menahan dirinya dari apapun yang di luar maupun di dalam dirinya untuk melakukan yang salah. Seseorang yang dapat mengendalikan diri membuat dirinya mampu menguasai diri. Ini adalah
buah dari Roh. Allah yang mendiami umat-Nya yang percaya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan Amsal menggambarkan orang yang dapat mengendalikan dirinya akan mampu menjaga kota. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Penggalan Kisah. Nah, Ibu ulangi, pengendalian diri tidak dapat dibangun dengan kekuatan diri sendiri, tetapi atas 11 kasihan Tuhan Yesus Kristus yang dapat menaklukkan semua keinginan daging manusia, digantikan dengan buah Roh agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian pembelajaran kita, dan kita mengakhirinya dengan berdoa. Kami telah mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami bersama-sama dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Amin.